Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rezeki, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Universitas Sumatera Utara tahun 2021. Saya melaksanakan pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Sehat? Sehat. Sehat, Rizky? Sehat? Sehat. Sehat? Bisa mulai pelajaran? Sehat. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih karena kita sudah melakukan doanya ya. Oke, baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai teks berita. Sebelum kita mulai, saya pakai masker nggak apa-apa ya, saya agak flu. Sebelum kita mulai, ada nggak yang tahu atau kalian pernah nggak nonton di rumah? Apa sih yang lagi hangat dibicarakan saat ini? Siapa yang tahu? Ada berita apa yang lagi viral di televisi? Yang paling banyak diberitakan? Dia Salsa. PPKM akan diadakan kembali tanggal 20 Desember 2021. PPKM akan diadakan kembali tanggal 20 Desember 2021. 20 Desember 2021. Apa lagi? Mengenai apa lagi? Erupsi gunung apa? Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, ya kan? Berapa ada korbannya? Ada korban nggak, Nak? Berapa? 13 orang. Apa lagi? Mengenai apa lagi? Keluarganya Vanessa Angel merebutkan hartanya. Keluarga almarhumah Vanessa Angel lagi memperebutkan hartanya, ya kan? Sampai sekarang kasusnya lagi masuk ke pengadilan ya, kalau saya nggak salah. Terus ada lagi yang lagi hit sekarang. Oke, tadi ada yang membahas mengenai PPKM. Ada yang tahu PPKM itu apa? Kita sudah sering melakukan PPKM untuk mencegah penyebaran COVID. Sekarang kan sudah ada COVID. Ini pun berita terbaru mengenai varian apa? Omikron. Ya, itu kasus COVID terbaru. Oke, baiklah. Kita sudah mengenal seperti itu. Kita sudah tahu berita itu seperti apa. Jadi, menurut kalian sebelum kita masuk ya, menurut kalian dari hal-hal yang kalian sampaikan tadi, ada nggak informasi yang dapat kalian peroleh? Ada nggak informasi yang dapat kalian peroleh, Rizky? Ada nggak informasi yang dapat kamu peroleh? Ada? Bu, misalnya seperti ini, Bu, kalau memang seperti itu, Bu, berarti kita nggak boleh jalan-jalan ya, Bu? Kan bisa? Ada nggak? Kalau Risma, dari apa yang disampaikan temanmu tadi? Hah? Ada nggak? Salsa, apa informasinya Salsa? Nggak boleh berkerumun rame-rame. Nggak boleh berkerumun karena ada pemberlakuan PPKM, ya kan? Terus mengenai kasus Vanessa Angel, ada nggak informasinya? Kita masuk ke inti pembelajaran kita masuk yang namanya teks berita, ya. Apa yang kalian sampaikan tadi termasuk ke dalam sumber informasi, ya, sumber informasi. Jadi sebenarnya gini, apa tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kita dapat memperoleh informasi-informasi yang sangat kita butuhkan. Itu yang pertama. Ya, kita lanjut. Sebelum masuk ke sana, kita lanjut dulu tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran dalam teks berita adalah kalian dapat
berita hoax. Jadi kalau sudah terpenuhi unsur-unsurnya, itu tidak dapat dikatakan lagi sebagai berita bohong. Oke, kita dengarkan dulu sebuah berita. Saya nanti akan ajukan pertanyaan kepada kalian mengenai informasi apa saja yang dapat kalian ambil dari berita yang saya tayangkan. Dengarkan ya nak, bagus-bagus. Apakah operasi plastik menggunakan plastik? Hampir semua masyarakat menganggap bahwa operasi plastik menggunakan plastik untuk melakukan operasi. Pernahkah kalian memikirkan seperti apa sejarah operasi plastik? Kenapa sih disebut dengan operasi plastik? Dan apakah operasi tersebut memang menggunakan bahan dari plastik? Tak dimungkiri, sudah banyak penduduk di dunia ini yang melakukan operasi plastik. Mereka melakukannya mungkin karena beberapa alasan, seperti tidak percaya diri atau tidak puas dengan penampilannya. Operasi plastik adalah sebuah tindakan kedokteran yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Jadi, kenapa dinamakan operasi plastik? Bukan berarti operasi menggunakan bahan plastik ya. Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu operasi yang artinya pembedahan dan plastik yang berasal dari bahasa Latin plastikos yang artinya membentuk atau merubah bentuk. Pemirsa, sekian perjumpaan kita kali ini. Nantikan terus berita selanjutnya hanya di Berita Terkini. Saya Ibu Suryani bersama pihak petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, ya sebelum dijelaskan apa itu pengertian dari berita, tadi kita sudah bahas di awal, berita apa yang lagi viral, informasi apa aja yang dapat kalian ambil. Ini juga seperti itu, informasi apa dari yang dapat kalian ambil dari berita atau video yang baru saya tayangkan. Mengenai apa? Mengenai apa? Operasi plastik. Mengenai operasi plastik. Terus, Rizky, Akbar, apa itu operasi plastik tadi dikatakannya? Apa itu operasi plastik? Apa memang pakai plastik? Operasi plastik? Jadi, operasi plastik itu untuk apa nak? Untuk membuat muka menjadi aku. Ganti ganteng? Iya. Ya, untuk membuat wajahnya berubah bu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Informasi apa lagi tadi? Apakah orang dengan kekurangan misalnya bibirnya sumbing, terus matanya lain sebelah, apa lagi? Hidungnya pesek, bisa melakukan operasi plastik? Bisa. Ya kan, yang pastinya operasi plastik itu adalah merekonstruksi bentuk wajah. Apa itu karena cacat atau karena sesuatu hal. Yang pastinya operasi plastik dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Itu ya, bukan pakai plastik ya nak. Masa plastik ditaruhkan ke muka kita. Kalau kena panas kan ada orang bilang kayak gitu, ngapain operasi plastik, kalau kena panas meleleh mukanya karena
menampilkan sebuah contoh berita yang baik. Oke, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Oke, lanjut. Ciri-ciri terjadi dapat kita buktikan. Terus, aktual, terbaru. Terus, unik dan menarik. Biasanya orang nonton berita unik-unik dan menarik. Kita ambil contoh-contoh. Ada berita atau informasi yang disampaikan di televisi seperti ini. Tempat permainan ekstrim yang berada di Cina, ya kan? Bungee jumpingnya sampai sekian ratus meter dari permukaan air laut. Mak, ngeri ya. Kita nengoknya kan enak. Tapi kalau biasanya bagi kalian berita-berita mengenai politik, mengenai keuangan itu kurang ya. Tapi kalau ada berita-berita misalnya gosip-gosip terbaru, semua pada nonton. Iya kan Risma? Iya Risma, gosip terbaru. Kalau dulu musim pemain India, film-film India, oh India, Sahir Sheikh dan sebagainya. Tengok deh tuh kalau yang laki-laki mengenai apa? Mengenai apa beritanya? Pemain bola misalnya seperti itu, ya kan? Terus tim-tim yang menang dalam tim-tim permainan online yang menang dalam perlombaan itu kalian lihat biasanya seperti itu. Oke, sistematis dan lengkap. Sistematis berarti terurut dan informasi yang disampaikan juga lengkap. Terus seimbang, tidak memihak salah satu pihak manapun. Seimbang dia. Kalau memang ada dua pendapat, dua-duanya diambil, tidak memihak si A atau si B. Terus bahasanya komunikatif, dapat dimengerti. Kita lanjut lagi. Paham sampai sini? Bisa dimengerti? Yang pastinya ciri-cirinya tadi adalah faktual, aktual, unik, sistematis, seimbang, dan komunikatif. Itu ya. Oke, masuk unsur-unsur dalam teks berita. Unsur-unsur dalam teks berita, kalau kita menggunakan bahasa Inggris dikenal dengan istilah 5W tambah 1H. Ya kan? Yaitu what, where, when, terus why,
bangunan, tetapi bukan rumah. Ya, jadi berita itu juga seperti itu. Kalau ini tidak lengkap, yang unsur ini 5W1H tidak lengkap, itu tidak dapat kita katakan sebagai sebuah berita yang baik, karena tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi ya, di mana peristiwanya, kapan terjadinya, siapa yang mengalami, mengapa bisa seperti itu, dan bagaimana ceritanya. Nggak bisa. Jadi sebuah berita itu harus bisa menjawab pertanyaan yang 6 ini. Kalau tidak dapat menjawab pertanyaan yang 6 ini, berarti dia bukan sebuah berita yang baik. Oke, kita masuk simpulan. Sebenarnya ini di akhir, tapi nggak masalah, saya bacakan. Simpulan, tanggapan, dan penyampaian teks berita. Yang pertama, simpulan isi teks berita. Pertama, simpulan isi teks berita. Simpulan memuat unsur-unsur berita dengan ringkas. Ini nanti berhubungan dengan tugas kita. Saya akan memutarkan nanti sebuah video, kalian akan diminta untuk membuat simpulannya. Simpulan itu, unsur-unsur beritanya dibuat secara ringkas. Terus, langkah-langkah menyimpulkan teks berita sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Dengarkan dulu bagus-bagus. Oke, yang kedua, catat unsur-unsurnya. Kalau sudah ada, kalau kita dengarkan, oh ya, apa yang terjadi ya, dengarkan dulu. Bikin dulu, apa peristiwa apa yang terjadi, jawab di bawah. Terus, siapa yang mengalami peristiwa tersebut, langsung bikin dulu pertanyaannya, baru bisa kita membuat jawabannya, menarik kesimpulan. Terus, membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita. Terus masuk tanggapan isi teks berita. Tanggapan isi berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Aspek yang ditanggapi sebagai berikut. Yang pertama adalah isi atau unsur berita, terus bahasa atau kalimat, dan pilihan kata dalam berita. Terakhir adalah penyampaian isi teks berita. Yang pertama, memahami unsur-unsur berita, terus menceritakannya berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri. Saya mau melihat apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya akan membuat beberapa kelompok. Kita akan mengadakan tugas kelompok, ya. Kita akan mengadakan tugas kelompok. Berapa orang yang hadir hari ini? 2, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 orang. 19 orang kita bagi jadi 5 kelompok aja ya. Yang saya tunjuk angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, baik. Kita perhatikan video yang saya tampilkan. Kurang jelas, Bu. Ulangi lagi, boleh. Ya, Bu. Ulangi lagi ya, Bu. Boleh. Kalau mau minta ulangi. Ya. Satu. Minta saya satu. Perhatikan videonya. Halo, selamat siang saudara Tribunnews. Bersama saya Putri Tiana ada sedang menyaksikan breaking news. Ironis kondisi laut Indonesia kini sudah kritis. Laut kini dipenuhi oleh ratusan juta sampah plastik yang tersebar di laut Indonesia. Jumlah ini terus bertambah dikhawatirkan akan membuat populasi ikan kalah dengan keberadaan sampah. Berdasarkan data dari Statistik Asosiasi Plastik Indonesia yang jelas bahwa sampah plastik Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun, di mana 3,2 juta ton memiliki posisi kedua negara penerima sampah plastik terbesar di dunia. Beres dikelola di darat, sampah plastik akhirnya muncul ke lautan. Karena bukan karena sempurna menjadi mikroplastik dan tentu saja membahayakan laut, ekosistem laut dan manusia. Saya Putri Tiana, breaking news. Oke. Ke laut. Ya, semua buang sampah ke laut. Ya. Ini yang mau kita bahas. Beritanya adalah mengenai sampah plastik 60 juta ton per tahun. Ya, nanti kita makan ikan isinya dalam mulutnya adalah plastik. Ya, bukan hanya bagi hewan laut yang bermasalah, bagi manusia juga bermasalah. Ya, ini yang mau kita bahas. Kalian verifikasi video tersebut. Apakah video tersebut termasuk ke dalam berita? Kalau memang termasuk, alasannya apa? Tidak termasuk juga alasannya apa? Paham? Udah? Terus yang kedua, temukan unsur-unsur adiksimba pada berita tersebut. Bisa? Bisa? Hah? Bisa? Kalau sudah bisa, kita kerjakan. Kalau nanti kurang paham, silakan bertanya kepada saya. Bisa kan, Nak? Bisa? Kita kerjakan. Apa perlu diputar lagi? Enggak. Enggak ya? Udah paham ya? Kalau kalian mengerjakan tugas, diskusikan. Saya absen terus putar. Ramadan Saputra. Ranti. Ria Saputri. Rizky.
Kalau berita yang baik tidak, tetapi kalau sudah informasi iya, termasuk dalam berita iya, karena kan informasi yang aktual dan faktual kan. Jadi informasi apa tadi mengenai teks berita? Informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Kan? Bisa aktual. Juga memang itu ada Indonesia. Ada fakta terbaru tentu terbaru ini berita dari tadi. Cari dulu unsur-unsurnya dari sini. Unsur-unsurnya jumpa nggak? Buat dulu pertanyaan, apa peristiwa apa yang terjadi? Siapa yang mengalaminya? Kapan terjadinya? Di mana terjadinya? Mengapa terjadi? Bagaimana kejadiannya? Bikin dulu pertanyaan. Sini dulu. Sini dulu sama sini. Ya, kalau sudah dibuat jawabannya, bisa kalian buat. Oh, ini termasuk berita. Jadi kalau unsur-unsurnya tinggal buat aja pindahkan. Bikin dulu pertanyaannya, nak. Bikin pertanyaan dulu. Apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi? Di mana kejadiannya? Kapan? Kapan terjadinya? Siapa yang mengalaminya?
yang kita mendengar dari televisi atau dari radio, ada beberapa unsur yang mungkin tidak disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah perhatikan baik-baik, dengarkan sesama, baca dengan sesama, baru kita bisa menentukan, oh ini berita yang baik, ini berita yang tidak baik atau berita bohong. Yang pastinya sebuah berita harus memuat informasi yang berdasarkan fakta. Kalau tidak ada faktanya, berarti itu bisa dikatakan berita bohong atau hoax. Baik, kita selesaikan sampai di sini. Kita ambil kesimpulan apa yang kalian dapat selama pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa yang kita dapat hari ini? Oke. Sapitri, apa itu berita, nak? Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Oke, berita adalah sebuah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat fakta dan terbaru, yang aktual dan faktual. Kalau dia beritanya tidak, yang paling penting adalah fakta ya nak. Sebuah berita harus berdasarkan fakta. Kalau tidak ada faktanya, berarti tidak termasuk berita yang baik. Oke, terus apa lagi? Bisa? Apa nak? Ciri-ciri faktual, aktual, unik, dan menarik, sistematis, dan seimbang komunikatif. Oke, ciri-ciri berita adalah yang pertama ada aktualnya, ada faktualnya, unik dan menarik, terus seimbang. Lagi bahasanya komunikatif, ya kan? Jadi ciri-ciri berita adalah terus apa lagi? Rizky. Oke, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita kita kenal dengan istilah adik simba, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi dapat bermanfaat untuk kedepannya ya. Jadi jangan lagi mau termakan oleh berita-berita bohong. Oh, berita itu harus ada fakta. Cari faktanya dulu, baru kita bisa katakan, oh ini berita yang benar, ini berita bohong. Ya, jangan lagi mau termakan hoax. Ya, pastikan dulu faktanya. Ada nggak faktanya? Kalau nggak ada, kita selesaikan. Oke? Berarti tugas di rumah, saya akan bagikan tugas di rumah. Ya, untuk kalian saya kumpul kita pada pertemuan minggu depan. Ini untuk melatih kembali kalian paham tidak apa yang dimaksud dengan unsur-unsur naskah di Mega.